teman-teman, perkenalkan nama saya Ilyas Kamulinsan. Balik lagi dengan saya di video klip yang kedua teman-teman. Nah, jadi video yang pertama itu kita membahas mengenai tentang pengantar dari mata kuliah script writing ini teman-teman. Tetapi pada hari ini, pada video klip kedua ini, kita akan sedikit atau memahami dari alur script writing ini teman-teman. Nah, pada pembahasan yang pertama teman-teman, yaitu tentang teknik penulisan script berita teman-teman. Di dalam penulisan script writing ini sangat penting sekali ketika kita ingin membuat suatu tulisan, yaitu berita yang mudah dipahami dan dimengerti teman-teman. Nah, apa sih langkah-langkahnya untuk menulis script writing dalam penulisan berita? Yuk disimak sampai selesai teman-teman. Nah, jadi sebelum kita memasuki lebih dalam perihal jurnalistik atau memahami tentang proses penulisan, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud tentang jurnalistik atau jurnalisme teman-teman. Nah, jadi jurnalistik itu adalah orang yang melaporkan sebuah peristiwa atau kejadian, lalu dia mempublikasi agar masyarakat dapat mengetahui gitu atau bisa mengaksesnya teman-teman. Nah, jadi si jurnalistik ini teman-teman, dia ngasih sebuah laporan berita gitu. Nah, sebuah laporan beritanya itu berupa seperti kelongsoran, terus korupsi, skandal lingkungan, terus apa-apa yang perlu masyarakat dapat diketahui teman-teman. Itu yang dinamakan sebuah pelaporan jurnalistik teman-teman. Nah, intinya jurnalistik itu teman-teman adalah orang yang melakukan sebuah pelaporan suatu peristiwa dan disebarluaskan ke masyarakat teman-teman. Nah, biasanya itu melalui langkah-langkah seperti menulis teman-teman. Menulis sebuah laporan berita gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menekankan bahwasannya jurnalistik atau wartawan itu harus bersifat independen teman-teman. Dia tidak boleh berpihak kepada pihak yang lain atau berkoalisi dengan partai politik. Itu sangat amat tidak kredibilitas atau secara karakteristiknya itu enggak profesionalisme teman-teman. Itu secara jurnalistik secara esensinya. Jadi harus dia itu bersifat independen gitu teman-teman. Nah, ketika dia memilih berita atau dia mau mencari berita, dia harus netral teman-teman. Dia tidak boleh memihak dari sisi lain teman-teman. Dia harus mencari sebuah versi kebenaran dari isu berita tersebut teman-teman. Nah, jadi jurnalistik itu sudah dilindungin oleh undang-undang teman-teman. Undang-undang ini nomor 40 tahun 1999 teman-teman. Nah, jadi jurnalistik itu mendapatkan sebuah undang-undang dan dia mendapatkan sebuah kebebasan dalam menulisnya teman-teman. Jadi ketika orang pengen melakukan sebuah pembungkaman, nah, si jurnalistik ini sudah mendapatkan undang-undang gitu teman-teman. Jadi ketika dia pengen membungkam, jadi dia harus menghadap ke pers dulu gitu teman-teman. Karena yang memproses semua itu dari pers teman-teman. Jadi buat kalau dia pengen yang namanya melakukan sebuah pengen melakukan sebuah pelaporan
itu harus ke pers ketika kalau emang dia kalau misalkan dia nggak terima apa yang nama dia itu ditulis gitu teman-teman. Nah dia tuh lapornya harus ke pers, gak boleh ke pengadilan gitu, karena emang itu udah dari alurnya gitu teman-teman, udah dari strukturalnya kayak gitu. Jadi balik lagi konteksnya, media pers itu sudah mendapatkan sebuah undang-undang dari kebebasannya kayak gitu teman-teman. Jadi jurnalistik itu sudah mendapatkan sebuah kebebasan dalam mencari peliputan berita atau menulis berita teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, dimaksud dengan arti kata jurnalistik secara pemilihan untuk melakukan peliputan, dan secara karakteristiknya seorang jurnalistik setelah itu mengenai penulisan berita teman-teman. Jadi selepas dari arti dari kata jurnalistik, kita memasuki dimensi dari proses untuk penulisan berita teman-teman. Nah jadi penulisan berita itu gak lepas dengan 5W. 1H itu salah satu unsur dari berita teman-teman, itu fundamentalnya atau dasarnya teman-teman, itu untuk melakukan sebuah penulisan berita. Jadi dia harus bertahap-tahap gitu teman-teman, step by step gitu teman-teman. Jadi itu menentukan dari alur sebuah penulisan dari seorang jurnalistik teman-teman. Nah jadi selepas dari unsur, jurnalistik itu juga menulis seperti ilustrasinya piramida terbalik teman-teman. Kenapa sih piramida terbalik? Nah piramida terbalik itu secara ilustrasinya teman-teman. Nah jadi yang paling atas itu yang penting, yang tengah itu kurang penting, yang ketiga itu yang tidak penting-penting banget teman-teman. Jadi ketika si jurnalistik ini ingin menulis berita, jadi nggak semuanya itu yang penting-penting gitu teman-teman. Jadi ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting gitu teman-teman. Nah itu secara ilustrasi dari piramida terbalik teman-teman. Nah terus habis dari ilustrasi piramida terbalik teman-teman, nah jadi si jurnalistik ini untuk melakukan sebuah penulisan berita, dia harus yang namanya membuat judul, membuat deadline, lead, terus habis itu tubuh berita, terus habis itu kaki berita, nah terus terakhir ending gitu. Ini dari alur penulisan naskah dari isi berita teman-teman, agar tersusun, agar gampang dibaca gitu teman-teman, dari penulisan skrip atau naskah dari berita itu teman-teman. Nah jadi berita itu harus bersifat objektif teman-teman, karena wartawan tidak boleh memihak gitu, tidak boleh memihak pendapatnya sendiri teman-teman. Akan tetapi dia harus mendapatkan sebuah berita harus bersifat objektif teman-teman, karena dia tidak boleh main asal. Apabila dia memakai sebuah perkataan, dia itu tidak diperbolehkan teman-teman. Nah perlu teman-teman ketahui, ada beberapa hal yang nulis diperhatikan bagi seorang jurnalistik dalam penulisan beritanya teman-teman. Ada 4 poin teman-teman yang harus diperhatikan dalam penulisan berita teman-teman. Nah jadi salah satu yang pertama itu spesifikasinya teman-teman. Lalu yang kedua itu kalimat
aktif dan pasif teman-teman. Nah, yang ketiga kalimat pendek, yang keempat variasikan, terus variasikan kalimat. Nah, itu poin-poin langkah-langkah yang harus diperhatikan di saat memulai menulis berita teman-teman. Nah, jadi pada malam hari ini teman-teman, yang saya bisa sampaikan itu apa yang saya mengulas dari apa yang saya sudah pelajari di dalam sebuah kelas teman-teman. Insya Allah saya bisa mengedukasi kepada teman-teman dan membuka pemikiran teman-teman agar teman-teman bisa dapat untuk mengetahui secara istilah dari jurnalistik atau pengen mencoba menulis berita teman-teman. Semoga bermanfaat.